Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi suhu dan kalor. Apa itu arti suhu dan kalor? Suhu adalah energi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi energi panas di sini. Jadi energi panas yang terkandung dalam suatu benda. Jadi bisa dikatakan jika suhu tinggi di sini mempunyai energi yang besar. Jadi kalau suhu tinggi, energi panasnya ya bisa kita katakan besar. Begitu pula sebaliknya. Bila suhu rendah, maka energi panasnya adalah kecil. Nah, bagaimana dengan kalor di sini? Kalor itu adalah perambatan energi panas ya. Jadi di sini kalor itu adalah perambatan atau perpindahan ya energi panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Oke. Nah, bagaimana untuk mengetahui suhu tinggi dan suhu rendah? Kita gunakan alat ukur suhu ya. Alat untuk mengukur suhu di sini itu adalah yang disebut dengan termometer ya. Termometer. Oke. Ini adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, ada 4 buah skala termometer ya yang sering digunakan. Ya, kita sebut saja termometernya, nggak usah pakai H ya. Di sini kan termometernya yaitu termometer apa saja di sini? Yaitu termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit itu mempunyai skala termometer tersendiri. Jadi di sini saya tuliskan skala termometer masing-masing dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu berbeda-beda. Untuk Celcius, ketika mengukur es yang sedang mencair atau air sedang membeku, itu adalah 0 derajat. Dan ketika mengukur untuk air mendidih, itu adalah 100 derajat Celcius di sini. Sedangkan Reaumur, ketika mengukur es sedang melebur, itu juga 0 derajat. Tetapi ketika mengukur air mendidih, itu 80 derajat Reaumur. Skala Fahrenheit itu menunjukkan skala angka 32 derajat itu ketika mengukur es yang sedang melebur, dan 212 derajat Fahrenheit ya, ini 30 derajat Fahrenheit dan 212 derajat Fahrenheit ketika air mendidih. Untuk Kelvin, ini adalah suhu mutlak, itu ketika mengukur air ya sedang membeku atau es melebur, itu adalah 273 Kelvin. Untuk air mendidih 373 derajat Kelvin. Nah, khusus untuk Kelvin kita nggak perlu perjanjian ini nggak perlu kita kasih derajat ya. Itu sudah suatu ketetapan perjanjian khusus untuk Kelvin karena ini adalah suhu mutlak. Nah, jadi
bisa kita bandingkan, coba lihat skalanya di sini perbedaannya. Kalau dari 0 ke 100 itu adalah 100 selisih skalanya ya, terendah dan tertinggi. Di sini 80, 32 antara 212 ke 32 berapa? 180. 273 ke 373 adalah 100. Ini adalah selisih skala ya. Selisih skalanya di sini. Coba kita lihat untuk Celsius dan Kelvin. Skalanya sama. Jadi garis-garis pada termometer Celsius dan Kelvin itu jaraknya sama. Berbeda dengan Reaumur dan Fahrenheit. Jadi sangat mudah untuk mengubah konversi dari derajat Celsius ke Kelvin atau sebaliknya. Kenapa? Karena skalanya sama. Kemudian kalau kita sederhanakan perbandingannya di sini, khusus untuk sini saja ya, untuk sini saja. Karena di sini mudah dari Celsius ke Kelvin. Jadi untuk perbandingan di sini bisa kita tuliskan kalau kita sama-sama bagi 20, ini 5, ini 4, ini 9. Jadi bisa kita buat perbandingan untuk skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit adalah 5 banding 4 banding 9. Nah, cuma karena Fahrenheit itu suhu terendahnya pada es melebur adalah 30 derajat, berbeda dengan ini, maka di sini kita tambahkan notasi plus minus 32 derajat. Artinya apa? Ketika mengubah skala dari Celsius ke Fahrenheit itu kita tambahkan 32, tetapi kita kalau mengubah dari Fahrenheit ke Reaumur atau Celsius itu ada pengurangan 32 gitu ya. Jadi sebagai contoh di sini misalkan kita punya suhu ya. Suhu benda ya. Misalkan di sini 80 derajat Celsius. Ya. Itu mau diubah ke dalam derajat Fahrenheit. Suhu benda 80 derajat Celsius. Oke, ini berapa derajat Fahrenheit misalnya. Nah, karena Fahrenheit dan Celsius itu perbandingannya 9 banding 5, jadi saya tuliskan ya. Fahrenheit banding Celsius itu 9 banding 5. Jadi, untuk mencari Fahrenheit berarti 9 per 5 kali 80 derajat. Oke? Nah, karena perubahan dari Celsius ke Fahrenheit perlu penambahan 32 plus 32. Jadi kalau kita bagi di sini 80 bagi 5 itu adalah 16. 9 kali 16 itu adalah 144. Maka kalau ditambahkan 32 adalah 176 derajat Fahrenheit. Gitu ya Sobat Edson. Tadi kita sudah mengkonversi dari suhu benda derajat Celsius ke Fahrenheit. Sekarang bagaimana kalau dari Fahrenheit ke Reaumur misalnya ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya suhu benda itu 104 derajat Fahrenheit. Kita mau ubah ke dalam skala derajat Reaumur. Itu bagaimana? Nah, kita tahu bahwa untuk Reaumur banding Fahrenheit itu perbandingan skalanya ya. Reaumur di sini ke Fahrenheit adalah 4 banding 9. Di sini 4 banding 9. Tetapi jangan lupa Fahrenheit di sini titik tetap bawahnya ini kita anggap sebagai titik tetap bawah ya. Itu 32 bukan 0. Sehingga supaya sama dengan Reaumur supaya 0 maka harus kita kurangi dulu 32. Jadi untuk mencari Reaumur di sini kita gunakan caranya kita kurangi dulu. Nah, jadi suhu Fahrenheit kita kurangi dulu 32 derajat. Baru kita kalikan dengan, karena ini yang dicarinya Reaumur, jadi 4 per 9. Gitu ya. Nah, 104 dikurangi 32 itu adalah 72 derajat. Kali 4 per 9. Nah, di sini 72 dibagi 9 adalah 8. 8 kali 4 berarti 32 derajat
Reaumur ini akan sama dengan sebelumnya, yaitu 104 derajat Fahrenheit. Gitu ya. Nah, dengan sistem perbandingan ini, maka akan sulit jika termometer baru yang terbentuk. Kan belum tentu termometernya Celsius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Bisa saja suatu siswa melakukan eksperimen menentukan suatu titik tetap atas dan tetap bawahnya. Jadi, ada cara lain untuk menentukan ya skala termometer dari termometer, misalkan ini termometer X dan termometer Y di sini. Misalkan titik tetap atasnya itu termometer X itu adalah A, kemudian termometer titik terendahnya adalah B skalanya. Kemudian pada termometer Y, ini titik tetap atasnya misalkan P, kemudian titik tetap bawahnya itu Q. Ya. Kemudian bagaimana konversi ketika pada termometer X ya menunjukkan di sini adalah suhunya sebesar X, itu berapakah pada termometer Y? Kita misalkan berarti Y kecil di sini. Oke. Maka kita gunakan apa? Kita gunakan perbandingan saja. Perbandingan selisih. Jadi selisih skala antara X dengan titik terendahnya dan antara titik tertinggi dengan terendahnya dibandingkan dengan selisih ini. Jadi bisa kita tuliskan ya, yaitu X minus B per A minus B. Itu akan senilai dengan Y minus Q per P minus Q. Nah, jadi ini secara umum untuk menentukan skala pada termometer tertentu. Kita bahas contoh soalnya ya. Di sini. Misalkan seorang siswa membuat termometer dengan titik tetap atas, yaitu saat mengukur air mendidih. Ya, seorang siswa membuat termometer dengan titik tetap atas, yaitu saat mengukur air mendidih. Skalanya 70 derajat. Dan ketika mengukur es yang melebur adalah min 10 derajat. Jika suhu benda diukur dengan termometer tersebut menunjukkan skala 10 derajat, maka suhu benda tersebut pada skala Celsius adalah gitu ya. Jadi kita tentukan berapa suhu benda itu ketika diukur oleh termometer buatan siswa tersebut 10 derajat. Maka pada skala Celsius bagaimana? Nah, kita gunakan perbandingan seperti ini. Ya, perbandingan seperti ini. Jadi kita gambarkan dulu di sini. Kita gambarkan ini skala yang dibuat oleh siswa tersebut, yaitu titik tetap atasnya yaitu 70 derajat. Titik tetap bawahnya yaitu ketika mengukur es yang melebur adalah minus 10 derajat. Maka kita bandingkan dengan Celsius. Nah, kita tahu bahwa
ketika mengukur air mendidih, suhu Celcius menunjukkan skala 100 derajat, dan ketika air membeku atau es melebur itu 0 derajat. Kemudian suhu bendanya adalah di sini. Ketika pada termometer yang dibuat oleh siswa tersebut 10 derajat. Nah, pertanyaannya berapa di termometer pada Celcius ini? Ya, kita misalkan di sini adalah T-nya ya. T-nya. Itu yang ditanya. Jadi, kita gunakan perbandingan ini. Selisih aja. Oke? Jadi, bisa kita tuliskan di sini. Selisih ini bisa saya tuliskan yaitu 10 minus min 10 per selisih ini 70 minus min 10 sama dengan, kemudian selisih ini T dikurang 0 per 100 dikurang 0. Di sini 10 min 10 berarti jadi plus 10 ya, jadi 20 per 70 dikurang min 10 jadinya 80 sama dengan T per 100. Oke? Bisa kita coret di sini. Bagi 21 bagi 24. Jadi T-nya bisa kita tuliskan, berarti kan kali 1 ya, 100 bagi 4. Jadi 25 derajat Celcius. Jadi suhu benda itu menunjukkan ya 25 derajat Celcius ketika diukur pada termometer Celcius. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi suhu dan kalor. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!